Selamat datang kembali di Zona Misteri. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kengerian apa yang bersembunyi di balik sunyinya malam saat semua orang terlelap? Terutama bagi mereka yang harus bekerja sendirian di shift malam. Malam ini, kita akan menyelami beberapa kisah nyata yang begitu mengerikan dari para pekerja shift malam. Pengalaman-pengalaman yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Jadi, pastikan kalian tonton sampai akhir, karena kengerian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dulu, aku bekerja shift malam di sebuah swalayan besar di kotaku. Waktu swalayan itu masih buka 24 jam. Selama shiftku, biasanya pelanggan yang datang tidak lebih dari 10 orang. Tapi bukan berarti aku bisa santai-santai. Aku tetap harus merapikan stok barang saat tidak ada pelanggan. Swalayan ini cukup besar, jadi kadang-kadang ada satu orang lain di dalam gedung. Entah itu staf lain yang sedang menata stok atau petugas kebersihan. Tapi malam itu, aku benar-benar sendirian. Aku sedang menata stok di lorong sereal ketika aku mendengar sesuatu jatuh di sisi lain rak di lorong sebelah. Pintu otomatis toko itu bunyinya sangat keras, jadi aku pasti dengar kalau ada yang masuk. Makanya aku agak kaget, jangan-jangan memang ada pelanggan di dalam toko. Tentu saja, awalnya belum ada yang aneh, sampai aku menoleh ke kiri dan melihat seorang pria berdiri di ujung lorong menatapku dengan tatapan kosong yang mengerikan. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanyaku padanya. Tidak, bisa tolong tunjukkan di mana letak telur," katanya. Penampilannya tidak normal, wajahnya aneh, bukan jelek, tapi tidak biasa. Rasanya seperti bibir atasnya terlalu menonjol, hampir mirip seperti karakter kartun The Simpsons. Aku merasa sedikit tidak nyaman karena harus berurusan dengannya di kasir nanti. Aku bergegas menyelesaikan pekerjaan di lorong sereal, dan setelah selesai, aku mulai membawa troli barang ke ruang belakang. Namun, di tengah jalan, langkahku terhenti saat pria yang sama itu memotong jalanku dari bagian tengah lorong. Perlu kuingat, pria ini mungkin berusia pertengahan 30-an, dan saat itu aku baru berusia 22 tahun, meskipun penampilanku terlihat jauh lebih muda. Pria itu menghentikanku dan mulai mencoba basa-basi yang canggung. Dia mulai dengan menanyakan namaku, berapa usiaku, apakah aku kuliah dan di mana, serta kenapa aku mengambil shift malam. Pertanyaannya mulai menjadi semakin aneh ketika dia bertanya apakah aku sering pergi ke pesta dan apakah aku punya pacar perempuan. Aku bilang tidak. Lalu dia bertanya apakah aku pernah punya pacar laki-laki sambil meletakkan tangannya di bahuku. Seketika aku langsung menjauh sambil mendorong troli, tapi dia mengikutiku. Aku bilang padanya aku tidak tertarik dengan apapun yang ada di pikirannya. Aku berjalan semakin cepat hingga akhirnya aku berhasil sampai di ruang penyimpanan belakang. Syukurlah dia tidak mengikutiku masuk. Aku tidak seharusnya berlama-lama di ruang belakang untuk menghindari pencurian oleh pelanggan. Aku putuskan lebih baik menunggunya di kasir, supaya dia bisa segera membayar barangnya dan pergi. Tapi aku menunggu di sana hampir 20 menit, dia tidak pernah muncul. Aku berasumsi dia sudah pergi, dan entah dia mencuri telur atau barang lain, tidak ada yang bisa kulakukan sekarang. Aku harus ke kamar mandi, jadi aku bergegas lari kecil ke bagian belakang toko menuju kamar mandi karyawan. Beberapa saat setelah duduk di toilet, jantungku serasa mau copot saat mendengar pintu kamar mandi terbuka. Aku menahan keinginan untuk mengatakan sesuatu, seperti, "Anda tidak boleh masuk ke sini," tapi aku tidak mau posisiku ketahuan. Aku mengangkat kakiku agar tidak terlihat dari bawah bilik, dan apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengerikan. Aku duduk di sana untuk waktu yang sangat lama, menatap lantai, tidak bergerak sedikit pun. Ketika akhirnya aku memberanikan diri untuk melihat ke atas, aku melihat sebuah mata sedang mengintip dari celah pintu bilik. Aku berteriak, aku tahu aku terjebak, aku tahu aku hanya punya satu kesempatan untuk bertindak. Aku mengambil pisau cutter di sakuku dan mulai menggesekkannya di celah pintu, memaksanya menjauhkan matanya. Kesempatan itu kugunakan untuk mendobrak pintu bilik hingga mengenai wajahnya, lalu aku lari sekencang-kencangnya keluar dari kamar mandi, bahkan keluar dari toko. Aku menelpon bosku setidaknya 5 kali sebelum dia akhirnya mengangkat dan aku menjelaskan semuanya.
Dia menyuruhku menelpon polisi dan aku melakukannya. Tentu saja, pria itu sudah tidak ada di toko saat polisi datang. Aku hanya mengambil shift malam 2 kali lagi setelah kejadian itu dan untungnya tidak pernah melihat pria itu lagi. Kisah berikutnya datang dariku saat bekerja shift malam di sebuah SPBU di pinggir jalan raya antar kota yang sepi dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Jalanan itu sangat sepi. Dalam semalam mungkin hanya ada 1 atau 2 orang yang datang untuk membayar tunai. Pekerjaan ini sangat membosankan dan menyedihkan, apalagi saat shift kuburan seperti ini. Tapi aku baru saja lulus kuliah dan harus melunasi pinjamanku. Satu-satunya alasan aku bertahan adalah karena bosku memberikan uang tambahan yang cukup besar setiap jamnya karena mengambil shift malam. Pada suatu malam yang dingin di bulan Desember, aku sedang melakukan kegiatanku seperti biasa, membaca koran, bermain game di ponsel, dan sebagainya. Tiba-tiba aku melihat lampu depan mobil berbelok dari jalan raya ke area parkir. Itu adalah sebuah mobil pick-up merah. Seseorang keluar dan menutup pintu. Aku kembali membaca koran karena kupikir dia akan membayar dengan kartu. Tapi beberapa saat kemudian, saat aku melihat ke atas lagi, pria itu masih berdiri di posisi yang sama, hanya menatap mesin pompa bensin. Aku hampir merasa harus keluar untuk membantunya. Dia jelas terlihat kebingungan. Seketika, bulu kuduku merinding saat melihat pria yang sangat tinggi itu perlahan menoleh ke arahku. Aku tidak bisa melihat fitur wajahnya sama sekali, tapi aku tahu dia sedang menatapku tajam. Aku mencoba berpura-pura tidak melihatnya dengan kembali membaca koran. Tentu saja, aku tidak benar-benar membaca lagi. Aku sedikit terguncang oleh pria di luar sana. Aku hanya ingin dia cepat membayar pakai kartu dan pergi dari sini. Aku mendongak lagi dan tersentak kajat saat pria itu sekarang jauh lebih dekat dengan pintu depan bangunan. Ini tidak akan begitu mengerikan jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bergerak sama sekali. Dia hanya berdiri diam seperti sebelumnya, masih menatap lurus ke arahku. Aku berjalan ke pintu untuk melihat lebih dekat. Yang bisa kulihat di wajahnya hanyalah kegelapan total. Aku langsung mengunci pintu dan membalik papan buka menjadi tutup. Aku tidak peduli kalau ini akan membuatku dalam masalah. Aku tidak mau mengambil risiko karena sejujurnya aku takut setengah mati. Aku kembali ke belakang meja kasir dan duduk di atas tumpukan kardus di lantai agar aku tidak bisa melihat pria di luar itu lagi. Aku diam di posisi itu selama sekitar 5 menit, mengirim pesan ke semua temanku untuk melihat siapa yang masih bangun. Aku putus asa ingin memberitahu seseorang tentang ini. Ketika aku akhirnya berdiri untuk memeriksa apakah dia sudah pergi, aku berteriak sekeras-kerasnya saat pria itu sekarang sudah berada tepat di depan pintu. Aku meraih telepon di meja dan menelpon polisi. Awalnya, operator ragu-ragu untuk mengirim seseorang karena cara aku menjelaskan situasinya, tapi aku berhasil meyakinkan mereka. Aku bersembunyi di balik meja kasir, meringkuk ketakutan seperti anak kecil. Kemudian aku mulai mendengar suara gedebuk keras di pintu. Bukan ketukan biasa untuk menarik perhatianku. Maksudku adalah suara hantaman dan pukulan yang mencoba mendobrak pintu. Dan kemudian, akhirnya suara itu berhenti. Aku mendengar suara mobil dinyalakan di luar, lalu melaju pergi. Aku mengintip keluar dan dia sudah tidak ada. Sebuah mobil patroli polisi tiba di parkiran. Aku melaporkan truk pikap merah itu dan memberitahu mereka arah yang kupikir dia tuju. Aku tidak bisa menggambarkan wajahnya karena yang kulihat hanyalah kegelapan. Tentu saja tidak banyak yang bisa dilakukan polisi karena pria itu tidak benar-benar melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Beberapa bulan kemudian, aku berhenti dari pekerjaan itu dan pindah kerja di kota besar. Ini terjadi 2 tahun yang lalu. Aku diminta masuk untuk shift malam dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi di sebuah minimarket karena ada yang berhalangan masuk. Minimarket itu terletak di jalan yang cukup ramai, tapi di daerah yang agak sepi dan pedesaan. Selama shift malam, biasanya hanya ada sekitar 10 sampai 20 orang yang datang untuk membeli minuman atau sesuatu yang lain. Pada satu malam, ada seorang pria usianya sekitar pertengahan 20-an yang masuk.
Dia mulai membuat suara-suara aneh, seperti teriakan-teriakan keras. Aku berasumsi dia memiliki semacam gangguan mental. Kebetulan kakakku juga memiliki kondisi serupa. Jadi, aku langsung merasa kasihan padanya. Dia berjalan ke meja kasir tanpa membawa barang apapun. Kepalanya menghadapku, tapi matanya menatap lurus ke langit-langit. Aku merasa tidak nyaman. Jujur, aku tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Aku mencoba berbicara dengannya, tapi dia hanya merespon dengan suara-suara keras. Aku terus memeriksa apakah dia datang bersama seseorang di luar, tapi dia sendirian. Tidak ada mobil di parkiran, jadi aku berasumsi dia berjalan kaki ke sini. Dia berdiri di sana begitu lama, menatap langit-langit dan membuat suara-suara aneh. Sampai aku mencoba menyuruhnya pergi dengan memberinya sebungkus keripik dan mengatakan dia boleh pergi. Aku mencoba mencari nomor yang bisa dihubungi untuk seseorang yang bisa membantunya. Lalu, entah dari mana, dia akhirnya berbalik dan berjalan keluar dari toko. Aku merasa sangat kasihan pada pria itu, tapi pada saat yang sama, aku merasa sedikit merinding. Sekitar 1 jam kemudian, telepon di meja kasir berdering. Aku mengangkatnya dan mendengar suara teriakan yang sama dari pria tadi. Aku sangat kaget. Aku tidak tahu harus berpikir apa selain ini pasti hanya lelucon. Aku langsung menutup teleponnya dan sekarang menjadi paranoid dengan sekelilingku, terus-menerus memeriksa keluar melalui jendela. Menjelang jam 4 pagi, rekan kerjaku yang menggantikan shiftku datang. Akhirnya aku bisa pulang. Ini bukan lagi masalahku. Aku sampai di rumah dan melempar semua barangku ke meja, siap untuk tidur, tapi teleponku berdering semenit setelah aku masuk ke dalam rumah. Bulu kuduku berdiri. Kenapa ada yang menelepon jam 4 pagi? Aku hanya bisa membayangkan itu adalah kabar buruk. Aku memberanikan diri dan mengangkat telepon untuk mendengar suara pria itu lagi. Perutku terasa mual saat mendengar suara-suara keras yang dia buat. Aku susah payah membanting gagang telepon ke tempatnya. Sepanjang malam, aku merasa seperti sedang diawasi, bahkan dengan semua tirai tertutup, dan aku bersumpah aku mendengar suara-suara aneh datang dari seluruh penjuru rumahku. Aku menolak untuk tidur sampai matahari terbit. Beberapa minggu berlalu dan aku hampir melupakan insiden itu sampai suatu hari saat aku masuk ke gudang untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menemukan kertas-kertas berserakan di seluruh lantai. Dan ketika aku masuk ke dalam lemari di gudang itu, aku menemukan tulisan di dindingnya. Tulisan Indomaret tergores dengan spidol permanen di dinding, lengkap dengan alamat Indomaret tempatku bekerja dan alamat rumahku. Bagian yang paling mengerikan, aku juga menemukan berbagai pisau dapur bersama dengan sebuah pisau saku besar tergeletak di dalam lemari itu. Apa yang awalnya tampak seperti orang iseng yang berubah menjadi lelucon jahat, pada akhirnya berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Orang itu telah tinggal di sana entah sudah berapa lama, dan aku hanya bisa bersyukur entah apapun alasannya dia berubah pikiran dan pergi, karena aku belum pernah melihat atau mendengar kabar darinya sejak saat itu. Yang bisa aku katakan hanyalah pria itu sakit jiwa dan sangat berbahaya. Aku telah bekerja di unit K9 selama 9 tahun dan aku sudah sering sekali mendapat giliran jaga malam. Aku jelas pernah menemukan hal-hal aneh di malam hari, tetapi aku tidak akan pernah melupakan satu malam ini saat aku bertugas dengan anjingku, Senny, seekor German Shepherd. Dia berumur 2 tahun saat itu dan masih terbilang baru dalam pekerjaan ini, sama sepertiku. Aku sedang menyetir di jalan yang dikelilingi ladang jagung saat aku melihat sebuah van putih yang mencurigakan terparkir di dalam ladang. Kedua pintunya terbuka. Aku menyalakan lampu sorot untuk mencoba memancing siapapun yang ada di sana keluar. Tidak ada yang keluar. Jadi, aku memarkir mobil dan mengamati tempat itu dengan cepat. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Jadi, aku membawa Semi bersamaku untuk melacak pengemudi van itu.
Semi mulai menggila saat kami sampai di bagian belakang van. Dia menarik begitu kencang hingga tali kekangnya hampir putus. Aku membuka pintu belakang van itu dan hembusan udara busuk langsung menerpa wajahku. Aku hampir pingsan karena campuran bau yang mengerikan dan keterkejutan murni dari apa yang kulihat di dalamnya. Aku menghitung ada 7 kantong jenazah utuh, masing-masing dengan sepasang kaki yang menyembul keluar di bagian bawah. Aku segera meminta bantuan melalui radio. Tiba-tiba, aku mendengar suara ranting patah di dekatku, dan Semi benar-benar lepas kendali. Peganganku pada tali kekangnya terlepas, dan dia langsung berlari ke dalam ladang jagung. Aku mencabut senjataku dan mengikuti suara gonggongannya sementara daun-daun jagung yang tinggi menampar wajahku di setiap langkah. Aku merasa seolah-olah sesuatu akan menjulur keluar dan menangkapku. Aku berhenti ketika aku tidak bisa lagi mendengar gonggongan Semi, tetapi saat aku berhenti, suara pergerakan di sekitarku tidak ikut berhenti. Aku sadar aku mendengar pergerakan dari segala arah. Aku belum pernah merasakan ketakutan yang begitu mencekam seumur hidupku. Aku berdiri diam membeku saat pergerakan di sekitarku berhenti. Dan kemudian, entah dari mana, aku merasakan 2 lengan melingkari leherku. Aku tidak bisa bernapas, aku tidak bisa melawan, aku akan mati. Dan kemudian, aku mendengar suara gonggongan Semi diikuti oleh teriakan pria yang mencekikku. Sami menggigit kakinya dengan keras. Hal berikutnya yang kulakukan adalah sesuatu yang sampai hari ini masih aku pertanyakan apakah itu tindakan yang benar. Aku berbalik dan menarik pelatuknya, menembak pria itu hingga ia tumbang tak bergerak. Aku meraih tali kekang Sami dan berlari sekuat tenaga kembali ke mobil. Aku bisa merasakan ada orang-orang yang mengikuti kami dari belakang. Aku berhasil sampai ke mobil dengan selamat dan melaju kencang. Aku tidak berhenti untuk melihat ke arah mana mereka pergi. Aku tidak bertahan. Aku melarikan diri seperti seorang pengecut. Aku jauh lebih peduli pada nyawa kami daripada pekerjaan ini, dan aku masih akan mengatakan hal yang sama hari ini, tetapi tetap saja menyakitkan mengetahui betapa pengecutnya diriku saat itu. Bantuan tiba tak lama kemudian, tetapi van itu sudah lenyap. Aku bahkan gagal mendapatkan nomor platnya di rekaman kamera dashboard atau bahkan sekadar menuliskannya. Ini terjadi dalam beberapa bulan pertamaku di kepolisian, tetapi kejadian itu membuatku merasa sangat buruk selama berbulan-bulan sesudahnya. Aku, seseorang yang bersumpah untuk melindungi, malah membiarkan satu van penuh pembunuh lolos begitu saja. Dan itulah akhir dari kisah-kisah mengerikan kita kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah polisi itu seorang pengecut atau dia melakukan hal yang benar untuk menyelamatkan dirinya dan anjingnya? Bagikan pendapat dan teori kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian menikmati cerita-cerita di Zona Misteri, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa ikut merasakan ketegangannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video misteri berikutnya.